Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, ada satu kesan di dalam masjid yang di dalamnya ada pro dan kontra, yaitu tentang bolehkah membawa anak kecil ke masjid. Yang dimaksud anak kecil ini adalah yang balita, bayi di bawah 5 tahun, ya. Ada satu masjid yang membolehkan. Lalu saya bilang kepada orang tua itu, ada masjid lagi di sebelah sana, ya, imamnya enak. Lalu dia dengar ucapan saya, dia ke masjid itu. Nah, dia datang bersama anaknya 2 orang, laki-laki. Beberapa hari setelah itu nggak muncul lagi. Baru sekali-sekalinya saya lihat orang itu sholat di tempat masjid yang saya kasih tahu. Akhirnya suatu ketika saya bertemu lagi dengan orang itu di masjid yang biasa ya kita bertemu, yang biasa kita melaksanakan sholat jamaah. Lalu saya bilang kepada orang itu, kok kamu nggak lagi ke sana? Kenapa? Lalu dia katakan, saya dimarahin atau saya dilarang ke masjid bawa anak. Pemirsa sekalian, ya, memang kita lihat, bahkan kita saksikan banyak masjid-masjid, ya, yang melarang anak kecil datang ke masjid. Mungkin saja ini kebijakan daripada DKM, atau bisa jadi itu adalah masukan dari para ustadz. Untuk itulah kita harusnya bukan cuma kita bisa melarang ini dan itu, tetapi harus kita cari solusinya. Harus kita punya kebijakan. Jangan asal larang sana, larang sini. Kita lihat di zaman Rasulullah SAW, itu Rasulullah tidak pernah melarang anak kecil untuk datang ke masjid. Kalau ada orang tua yang bawa anaknya ke masjid itu tidak pernah dilarang oleh Rasulullah. Bahkan Nabi membawa cucunya ke masjid. Oh, Pak Ustadz, nanti jadi rame, jadi berisik, konsentrasi menjadi pecah. Gara-gara anak kecil itu kita jadi nggak khusyuk sholatnya. Nah, kalau ada pendapat ini benar adanya, banyak anak-anak kecil yang datang ke masjid akhirnya membuat rusuh, membuat satu nggak tenang, nggak damai. Dan ini memang betul menjadi permasalahan. Maka sekali lagi saya tegaskan, kita harus mencari solusinya. DKM itu tidak hanya melarang dan mentidakbolehkan. Berkenaan dengan itulah, mari sama-sama kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya ini menjadi perhatian para orang tua, bahwa anak-anak balita itu sebelum dia dibawa ke masjid, dia harus diberikan dulu, ya, pemahaman atau bekal apa yang mereka harus lakukan di masjid, tentunya dengan bahasa anak-anak. Jadi cucu Nabi itu dia bergelandotan, ya, di badan kakeknya Rasulullah SAW. Tetapi ingat, anak itu tidak mengganggu orang lain. Anak itu tidak lari ke sana ke sini. Anak itu tidak berteriak-teriakan. Kenapa? Karena sebelum sahabat Hasan dan Husain datang ke masjid, sudah diberikan pembekalan oleh kakek dan kedua orang tuanya. Nah, disinilah yang menjadi jalan keluar bagi DKM, bagi orang tua. Bukan cuma sekedar membiasakan anak-anak kecil itu datang ke masjid, atau DKM bukan cuma sekedar melarang anak itu datang ke masjid, tapi dicari solusinya adalah bagaimana para orang tua yang ingin
membawa anaknya ke masjid, maka dia harus memberikan pembekalan dulu. Dia harus mengajarkan kepada anak atau cucunya nanti di dalam masjid apa yang dilakukan. Dan kemudian para DKM jangan begitu lihat anak kecil udah sangar aja, udah melotot aja, jangan, ya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah melarang anak kecil, balita datang ke masjid. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, kalau Rasulullah SAW saya tidak melarang, kenapa kita harus melarangnya? Dan ini menjadi perhatian kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.